if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini menjelang Piala Dunia, gua akan bahas tentang tim-tim mana saja yang berpeluang lolos bahkan sampai semifinal menurut gua. Ya, ada 4 tim ya menurut gua punya peluang besar ya. Kembali lagi ini berdasarkan secara kualitas overall pertama, yang kedua harus kita ingat secara bracket juga. Ya, karena kalau kita tidak memperhatikan bracket, maka kadang-kadang ya kita misalkan mengunggulkan tim A dengan tim B di final bahkan. Tapi ternyata bisa jadi dua tim ini sudah bertemu terlebih dahulu di babak 16 besar. Itu kan bisa saja terjadi kalau kita tidak memperhatikan bracket. Maka dari itu berdasarkan bracket juga gue memberikan 4 tim atau 4 negara yang kemungkinan menurut gue layak berada di 4 besar Piala Dunia, berada di semifinal Piala Dunia ya, dan juga punya kans juara lebih besar daripada negara lainnya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah siapa lagi kalau bukan Argentina ya. Argentina ya, ini kasusnya gue kasih tahu dulu, kalau semua berjalan lancar, semua tim nasional yang besar, negara besar itu juara 1, juara grup. Mungkin di grupnya Jerman dengan Spanyol, kalau gue sih melihat Jerman ada di peringkat 1, Spanyol di peringkat 2. Ini kalau semuanya berjalan dengan lancar ya. Kembali lagi, Argentina peringkat 1, Portugal peringkat 1, France peringkat 1, siapa lagi, Belanda peringkat 1, Brazil peringkat 1. Kalau semua itu terjadi, maka inilah yang gue prediksikan ya bracketnya, karena sudah sesuai, sudah gue buat juga, sudah gue ibaratnya sudah gue cek, nanti gue akan tampilkan lah. Nah, yang pertama adalah Argentina. Ya, Argentina kita tahu berada di grup yang cukup mudah ya, cukup mudah di fase grup, dan gue rasa mereka akan dengan mudah menjadi juara grup harusnya, karena mereka sekarang sedang dalam top performa mereka ya. Mereka sedang on fire sekali. Mereka 36 kalau nggak salah, agak tak terkalahkan ya, dan itu hampir menyamai rekor dari Italia 37, hanya butuh 1 kali lagi, dan itu which is nanti melawan Arab Saudi di pertemuan pertama di fase grup. Nah, itu kan harusnya ya, kembali lagi gue bilang, harusnya Argentina bisa meraih kemenangan dan mudah lolos ke babak selanjutnya. Nah, ya gue memberikan nama pertama Argentina ini bukan tanpa alasan. Bagaimana Messi yang sedang dalam on fire, dan bagaimana mereka juga bermain as a team, dalam arti pemain-pemainnya ini siap berkorban untuk pemain-pemain lain. Ini yang gue lihat. Gue nonton pada saat melawan Brazil di final Copa America, dengan pada saat finalissima ya kalau nggak salah namanya, apa itulah, pokoknya lawan Italia. Pada saat lawan Brazil ya, bagaimana kita lihat Brazil ini kan sangat tergantung terhadap Jogo Bonito, skill individu. Dan kelihatan pada saat itu Neymar itu punya peran yang begitu penting untuk menjadi creator dari serangan Brazil. Ya, maka dari itu Argentina bagaimana cara mematikan seorang Neymar dengan lini tengah yang begitu kasar, dalam arti positif ya, dalam arti mereka ini tukang pukul lah, tukang jegal lah ibarat 3 pemain ini. Dan mereka siap berkorban untuk itu. 3-tiganya kena kartu kuning seingat gue, Lo Celso, De Paul, sama Paredes. Bahkan penggantinya aja Rodriguez dapat kartu kuning juga. Karena itu tugasnya satu, pokoknya bola ke Neymar, main marking, pressing, jangan kasih Neymar bisa lewatin bolanya. Sesimpel itu tugas mereka. Sedangkan bagaimana ketika mereka melakukan penyerangan akan lebih sering dimulai dari seorang Lionel Messi. Lionel Messi ini sangat-sangat penting peran dengan Di Maria. Kadang mereka bertrio dengan Papu Gomez, kadang mereka trio dengan Lautaro Martinez beberapa pertandingan. Dan itu menurut gue cukup kombinasi yang sangat mengerikan dari Argentina di atas kertas. Dan kalau kita melihat bagaimana mereka 36 pertandingan tidak terkalahkan, mereka sangat layak untuk bisa berpeluang besar menjadi Piala Dunia. Dan banyak yang menjagokan Argentina murni karena secara kualitas squadnya aja udah jauh lebih membaik daripada 2018 ya di Rusia. Yang kedua adalah Jerman. Jerman regenerasi, ya
terutama di lini belakang ya. Di sayap David Raum, terus backnya siapa? Backnya Dortmund juga dipanggil namanya Schlotterberg, itu juga dipanggil. Terus di tengah juga ada Julian Brandt, terus ada beberapa pemain muda ya di depan, Yusuf Moukoko, ada Adeyemi juga di kanan. Jadi mereka cukup banyak regenerasi yang dilakukan oleh Hansi Flick dan juga timnas Jerman. Tapi jangan lupa kekuatan dari timnas Jerman ini adalah mereka adalah turnamen tim. Ya, mereka seringkali on fire ketika berada di turnamen-turnamen besar seperti ini. Kita tahu sejarahnya Jerman seperti apa. Ya, 2014 mereka juara dunia loh. Jangan salah. Jadi mereka itu punya mental tersebut, dan uniknya lagi adalah pemain-pemain yang ada di timnas Jerman. Kita lihat aja di tengah dan di depan ya. Contoh Thomas Müller, Musiala, Gnabry, Sané, Goretzka, Kimmich. 6 pemain inti kemungkinan yang akan diturunkan oleh timnas Jerman itu pemain Bayern Munchen. Setidaknya mereka secara kualitas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, dan juga secara chemistry mereka sudah satu sama lain saling mengenal, saling mengetahui ciri khas mainnya masing-masing. Ditambah dengan Hansi Flick ini pernah nanganin mereka pada saat di Munchen, di mana mereka sapu besi semua gelar. Ini yang menjadi menurut gue ancaman yang sangat berbahaya dari Jerman. Ya, kita bisa mengunderestimate Jerman karena mereka regenerasi dan sebagainya. Tapi kalau gue bilang, ditambah Neuer ya kipernya, jadi gue bilang Jerman sangat layak. Murni dari yang tadi gue jelaskan, semua itu benar-benar kombinasi antara pemain senior dengan pemain muda yang cukup berbakat juga. Yusuf Moukoko, Adeyemi, ya mereka punya peluang yang sangat besar untuk menjadi semifinal minimal. Terus selanjutnya adalah Portugal. Yang ketiga adalah Portugal. Ya mungkin kalau kita tahu ya, Portugal ini secara squad mereka punya squad yang begitu melimpah, terutama di lini tengah. Ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ada Ruben Neves, ada Vitinha, ada Otavio ya kalau nggak salah namanya, terus ada Danilo, ada William Carvalho. Cukup banyak pemain di tengah yang bagus gitu secara kualitas. Di depan pun ada Joao Felix, ada Ronaldo, ada Andre Silva ya. Mungkin di depannya agak ya so-so lah. Ada Rafael Leao. Tapi mereka juga punya lini belakang yang cukup solid. Kita tahu ada Ruben Dias di situ. Ada Pepe yang umurnya walaupun udah 150 tahun. Ada Joao Cancelo ya, dan juga ada Dalot, ada Nuno Mendes. Ya, secara kualitas ini bintang 5 semua. Bintang 5 semua. Tapi kita sering kali lihat Portugal ini ketika di turnamen-turnamen besar, ketika dia diunggulkan karena pemain-pemainnya luar biasa, mereka sering kali bingung. Mereka selalu bermain individual, individual. Ya, ini yang gue takutkan juga dari Portugal, karena mereka absolutely punya pemain yang sudah siap menjadi kontender kuat di Piala Dunia. Tapi kan sangat disayangkan kalau mereka bermain individualis. Nah, harapan gue adalah di Piala Dunia ini mereka tunjukkanlah ya, mereka bermain untuk tim. Ini Piala Dunia itu 4 tahun sekali loh ya, dan prestisiusnya sangat besar di Piala Dunia. Dan tentu saja ini bisa menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo dan tadi Messi. Ya, bagaimana kedua pemain ini akan memberikan mungkin bukan 100% lagi, 200%, 300% dari kemampuannya. Dan mungkin juga rekan timnya juga akan mendukung mereka. Mereka akan berjuang sangat keras untuk setidaknya memberikan kado perpisahan terakhir untuk legend-legend mereka. Ini yang menurut gue akan menarik kita tunggu. Dan gue sih melihat Portugal akan berbeda di pertandingan di turnamen kali ini, karena mereka ya pressure-nya itu apa ya, kalau gue bilang kan banyak ya di akhir-akhir ini banyak berita miring soal Portugal, dan gua rasa para pemain ini sebel dengan itu, dan mereka ingin membuktikan bahwa ya mereka bisa berbicara banyak di World Cup. Jadi Portugal menurut gua punya peluang besar juga untuk di semifinal. Lalu tim terakhir yang di semifinal ini mungkin akan mengejutkan kalian dan mengejutkan gua juga, karena ketika gua nyusun bracket loh, kok ya ujung-ujungnya tim ini juga gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa tim ini punya materi squad yang sangat luar biasa. Mungkin kalian sudah bisa tebak, yaitu Prancis. Kita tahu Prancis sudah ditimpa berbagai masalah, cedera sana sini, Pogba, apapun cedera,
trade ku itu cedera, gua tim ya dihir atau apa atau apa kutukan juara tidak lolos, tapi ya ini kan kembali lagi, mereka bisa melewati grup ini, mereka bisa melewati fase grup memang, tapi kalau mereka melewati fase grup, menurut gue peluangnya cukup besar untuk masuk semifinal. Walaupun di tengahnya ini menurut gue sangat, walaupun pemain Madrid Camavinga dan Tchouaméni di situ, gue bisa bilang mediocre. Tapi di ada Benzema, ada Griezmann, ada Dyer. Ini bisa diremehkan. Mereka peluang unggul. Belakang pun oke. Masih seperti Kimpembe contoh. Masih ada pemain seperti Varane, ada Pavard, ada Lloris, walaupun Lloris ya, cuman mereka yang walaupun sulit mungkin pemain yang cedera, tinggal dan sama seperti jadi Piala Dunia sama. Gua rasa mereka kualitas di sini. Ini menurut di faktor cukup mendukung akan lolos ke semifinal. Ini kembali lagi, ini pendapat berdasarkan bracket juga, untuk bracketnya, dan ternyata ketemu 4 tim. Jadi ya kita lihat nanti 2 hari lagi, ini tanggal 8. Kita tunggulah kejutan yang ada di kejutannya seperti Korea Selatan kemarin. Oke, kita tunggu lagi konten yang akan gue bikin tentang Piala Dunia.